semuanya, welcome to TTN, tiba-tiba ngobrol. Tempat di mana obrolan random bisa jadi tip. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang kayaknya sensitif nih, tapi relate banget sama anak kuliahan. So, kampus mana sih yang paling hedon? Dan yang bikin seru, guest kita hari ini datang dari kampus yang berbeda-beda nih. Jadi kemungkinan besar bakal saling nyerang. Coba kenalin diri dulu dong, sekalian spill dari kampus mana aja. Mungkin bisa dari kakaknya yang pakai almet kuning. Oke semuanya, perkenalkan nama aku Bagas, aku dari Undiknas. Halo semuanya, perkenalkan gue Jason Sanwijaya dari Universitas Warmadewa, Prodi Akuntansi. Halo semuanya, aku Najwa Alexandra Zahra, dipanggilnya Najwa dari LSPR Bali, jurusan Public Relation. Halo semuanya, gue Raiden, gue dari Institut Desain dan Bisnis Bali, dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Halo semuanya, kenalin nama gue Alvin dan gue dari Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Udayana. Oke, langsung aja. Kalau dengar kata kampus hedon, kampus pertama yang langsung kepikiran kampus apa tuh? Undiknas sih, kan kenapa lagi kesini ya? di kalangan anak-anak Kodia itu kan lagi ngetren banget tuh Undiknas kelas berat tuh kontennya. Gimana tuh Pak Bagas? Apakah Anda termasuk golongan kelas berat? Nah jadi kita bisa simpulkan dulu ya kelas berat nih, kelas berat seperti apa ya? Kalau dari berat badan sih berat mungkin ya memang. Nggak tahu ya kelas beratnya di apa, apakah ekonomi ya atau apanya? Ekonomi dong. Ekonomi, oke. Mobilnya Ya. mungkin apa, naik truk ke sekolah, naik truk ke kampus kan berat tuh. Kita naik bus jadi ke sekolah, ke kampus naik bus jadi berat kan? Nggak bercanda ya teman-teman. Porseping dan kon itu ya. Oke, jadi ya lagi viral ya di kampus sendiri Undiknas, kelas berat. Ya bahkan ada yang kemarin viral tuh, Porseping. Ya di parkir depan lobi, eksklusif banget tuh di parkiran dosen kan. Ya itu juga salah satu termasuk yang bikin viral tuh apa kemarin ya? Yang dari kalian apa sih yang lihat Undiknas tuh bisa dibilang kategorinya kelas berat itu? Selain Porseping deh, kita singkirkan Porseping itu. Rubicon, oke. Tapi kayaknya nggak cuma Undiknas deh ya. Kalau dibilang kelas berat, kita masih punya Warmadewa juga. Atau LSPR yang bayar per bulannya mahal. Lebih mahal daripada Undiknas. Kita bisa langsung lompat nggak sih kedua orang ini? Pertama. Warma gimana? Iya. Tapi dari Warma sih sebenarnya mereka balance ya, tergantung orang-orangnya. Balik lagi ke personal. Ada yang emang hedon, ada yang ngikutin teman-teman aja biar kelihatan hedon. Ada juga yang emang ya udah flat aja gitu. Kalau LSPR sendiri gimana? Kita yang di cabang Bali down to earth lah ya. Kita nggak yang kayak di Jakarta ya guys, nggak kayak gitu. Lebih Undiknas sih yang kelas berat gitu. Gimana IDB dan UNUP? Kalau IDB sendiri balance juga sih kayak Warma sih. Tergantung prodi sebenarnya, kayak kalau prodi bisnis tuh yang hedon-hedon, yang pengusaha-pengusaha gitu. Cuman kalau yang anak-anak seninya bawanya chopper gitu, motor-motor custom gitu sih. Nah, itu lebih hedon daripada Undiknas. Chopper kan mahal. Mesinnya Harley siapa tahu? Iya kan? Mungkin. Dari UNUD gimana? Dari UNUD, kalau UNUD sih menurut gue dia lebih diverse juga sih. Dan dia kebagi kayak tiap fakultas tuh kayak beda range-nya nih. Misalkan FK nih. FK kalau lihat parkirannya BMW, Mercedes, Pajero dan lain-lain lah. Oke. Kayak soal-soal lainnya lebih down to earth kayak gitu sih. Apa itu Supra? Supra ada. Ada, oke. Ya, Supra Toyota ya. Oh bukan, salah apa. Gitu sih. Next nih, menurut kalian, image anak kampus hedon tuh biasanya kayak gimana sih? Boleh dijelasin mungkin? Sebenarnya kalau di Undiknas sendiri, kita nggak terlalu bisa ngeliat image-nya ketika dia bawa Mercy, atau bawa Rubicon, atau bawa apapun itu, kayak Porsche. Sebenarnya yang bawa motor pun di Undiknas bisa jadi yang lebih kaya. Kalau Undiknas kayak gitu, mereka itu mainannya nggak kelihatan. Sama sekali nggak kelihatan kalau Undiknas. Ada nih, kejadian temen, dia fakultas lain, misalkan dia bawa Rubicon lah, bawa apa, temen bawa Scoopy. Lah tiba-tiba dia yang punya hotel, kayak gimana terus? Kayak gitu kan istilahnya. Kalau di Undiknas kayak gitu. Tidak ketahuan pajak nggak sih? Oke. Bisa jadi seperti itu. Mungkin dari yang lain?
Menurut aku, image kampus hedon itu yang anak-anaknya lebih fokus sama lifestyle kebanding belajarnya. Yes. Jadi kayak datang nih ke kampus, tapi untuk niatnya emang flexing, mobil baru, motor baru, yang bikin semangat ke kampus malah itunya buat flexingnya kebanding belajarnya. Jadi kayak di kelas, bolos kelas, tapi nongkrong, flexing, gitu-gitu aja. Jadi ke kampus tuh sosialisasi cuma buat flexing daripada belajarnya. Menurut aku image kampus hedon tuh yang kayak gitu ya, yang lebih baik ngamburin uang buat lifestyle daripada buat kegiatan kampus gitu sih. Gimana kalau dari yang lain? Kalau dari gue sih, image anak kampus hedon tuh biasanya ya dengan kendaraan-kendaraan yang dibawa tuh mahal-mahal gitu loh. Oke. Terus biasanya murid-muridnya tuh kayak mahasiswanya, mereka jarang masuk kelas tapi nilainya A terus. Oke. Bayar joki, biasanya bayar joki. Nugas males, biasanya udah bayar aja orang joki. Biar joki tuh biar dosen. Lanjut. Menurut gimana? Lanjut di UNUR sendiri, menurut gua image hedon di UNUR tuh nggak jauh-jauh sama yang udah Najwa bilang sebelumnya ya. Oke. Jadi kayak ke kampus tuh cuma buat kayak tebar pesona, terus flexing apa sih yang mereka bawa ke kampus di hari itu, dan kayak ya udah sebenarnya tugasnya nganggur, terus kerkel gak ikut, jadi cuma dia pengen terlihat eksis padahal eksistensinya tuh nggak berguna bagi kelompoknya, bagi teman-temannya lah. Menurut gua kayak gitu Fakultas sih. apa tuh Kak yang banyak anak-anak yang begitu tuh? Ya fakultas ada sih gue Oke. yakinnya, kan cuma di fakultas gue doang. Kayak pengalaman itu. Bisa jadi, bisa jadi. Apakah Anda termasuk golongan itu? Oh enggak dong. Oh enggak dong. Oh, enggak. Nuntut ilmu dong, Nuntut ilmu. anak Harus. negeri dong, pinter dong. Amin. Amin. I wish. Warma gimana Warma nih? Warma nih yang belum. Kalau Warma sama aja sih dia, tapi kebanyakan anak-anaknya tuh ngikutin lifestyle ya, bukan ke belajar. Oh, Gitu. Gimana tuh maksudnya ngikutin lifestyle bukan Jadi belajar? mereka kayak ada komplotan-komplotannya tuh. Ada yang komplotan ikut lifestyle, ada yang emang mana sih Kak? Skena-skena atau yang kayak gimana tuh? kalau skena tuh lebih ke anak teknik ya. Oh gitu. Dan yang kelihatan hedon-hedon tuh pasti anak FEB-nya. Oh iya. Nice. Dengar-dengar katanya Kak Bagas pernah bawa Rubicon kuning ya? Wah. Nah, coba tuh di-spill Kak. Oke, tapi ya, itu dulu ya. Maksudnya ya Rubicon ya. Tapi trauma bawa Rubicon ke kampus. Parkir kan. Nggak ada parkir ya. Satu. Lecet nggak? Lecet sih enggak ya. Cuma nggak dapat space. Kayak dapat space aja. Kalau lecet mentok-mentok tuh enggak, karena kita rata-rata tuh kalau di Undiknas kampus parkirannya itu dipisah ya, motor sama mobil tuh dipisah. Jadi kita disediain basement. Nah justru basement itu untuk motor, mobil di atas semua, kayak gitu. Ya begitulah. Berarti lebih priority mobil ya, makanya di atas ya. Nah, ya betul. Oke. Jadi kelihatan tuh yang kayak tadi for shipping itu di atas, karena di atas. Sengaja biar kelihatan orang-orang dari luar. Iya, biar rugi bawa Porsche di basement gitu kan. Oke. Oke, berarti kalau misalnya image anak hedon tuh yang cuma lifestyle doang ke kampus, tapi dia nggak mentingin belajarnya. Mungkin kayak tasnya Goyard nih, mobilnya BMW, kayak gitu. Nah, oke, next question. Menurut kalian nongkrong fancy, outfit branded, dan daily coffee shop itu udah otomatis hedon apa masih kurang tuh? Menurut gue sih enggak ya. Enggak. Karena ada yang Yang ikut-ikutan. maksimal ya. Karena kalau orang hedon jarang nongkrong ya. Ngapain nih nongkrong? Iya. Ngurusin bisnis biasanya. Iya. Wah yang bahasa Bener. Wah. Udah gak ada waktu buat nongkrong malahan kalau yang duitnya tebel banget tuh. Karena juga kan kayak pakai baju branded, siapa tahu di kerenang ya kan. Dari tahu kan. Iya. Oh iya benar. Bener. Iya, menurut aku kalau next levelnya hedon itu bukan ke nongkrong-nongkrong fancy lagi sih, malah mereka tuh kalau main ya udah sekalian main ke luar negeri gitu, udah Iya. bukan yang kayak coffee shop dan pasar gitu-gitu mah. Setuju sih, setuju. Berarti bukan yang kayak TKJ, nah Bener. Aduh. bukan. Mobilnya di hotel apa dulu? Di hotel 80.000 sambil liatin orang kerja ya. Iya, kayak gitu. Di hotel sambil meeting sama klien. Ngopi di hotel, ngapain ngopi di rumah, orang ada mesinnya di rumah. Oh, Kalau punya baristanya sendiri kan. Tadi bahas soal main ke luar negeri, dengar-dengar Alvin udah ke luar negeri 4 kali ya dalam sebulan. Sebulan sih enggak separah itu. Wih, terus berapa? Setahun? Setahun enggak juga. Tapi ada sih. Beberapa kali. Seminggu. Oh, enggak. Lebih dia lagi mungkin seminggu ya. Kemana aja tuh ke luar negerinya?
Kemarin terakhir tahun ini gue baru pulang dari Vietnam sama Singapura. Terus kayaknya Urusan apa tuh Pak? Bisnis mungkin? Atau nongkrong biasa? jalan-jalan aja sih sebenarnya karena kebetulan nemu tiket murah kan. Jadi ya udah. Gimana Calvin tapi tanggapannya buat orang yang sering jalan-jalan ke luar negeri ini kan dolar lagi naik nih, apa ketajiran lu itu mempengaruhi dolar naik ini, apa mempengaruhi apa? Ah nggak ada apa-apanya, itu mah masih mampu gua, besok juga udah buat booking tiket. Kemarin sih kalau kata seseorang ada yang bilang dolar naik cuma ngaruh ke yang jalan-jalan ke luar negeri doang sih. Oke. Ada kata seseorang gitu kan. Ya. Cuma menurut gue itu pinter-pinternya lu nge-manage nyari tiketnya. Nyari tiketnya. Terus kayak nyari tempat nginepnya kayak gitu aja sih. Oke, berarti nggak ngaruh lah ya, masih mampu lah ya. Mudah-mudahan akan terus mampu. Mudah-mudahan. Amin. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel. Nah kalau aku mau nanya nih, kalau di kampus kalian sendiri tuh culture nongkrongnya tuh gimana? Kalau culture nongkrong di Kokma, mungkin buat teman-teman yang belum tahu yang nonton kelas ini, Kokma itu adalah kayak kantin kita ya di Udayana, kayak kantin dari hampir semua fakultas karena letaknya itu benar-benar di tengah kampus. Dan culture nongkrongnya sendiri tuh kayak ya udah lu sambil makan, sambil ngobrol, kayak bahas apa aja dan semuanya itu bisa berbaur di situ sih, kayak lebih apa ya, lebih merakyat aja lah. Menurut gua kayak gitu. Terus di kampus-kampus lain gimana nih? Ada nggak sih culture nongkrong di kampusnya sendiri? Kalau LSPR sendiri ya selain kita nongkrong di luar, sering dong pastinya kita booking tempat di luar buat meeting atau sekedar buat tugas kita masih booking tempat di luar. Cuman gimana ya, kampus gua kan mahal nih. Itu sebetulnya ruangannya juga udah comfy banget. Kita kayak full AC gitu. Jadi kayak kita nongkrong selalu di kampus kayak emang cozy abis gitu loh. Gimana kampus-kampus yang lain se-cozy LSPR yang kecil itu nggak? Gimana Undiknas dan Warma? Undiknas ya. Undiknas tuh kita ada Tomorrow di dalam kampus. Jadi kita biasa nongkrong ke Tomorrow atau nggak ya sama. Kampus kita kan nyaman ya Undiknas. Oke. AC di mana-mana, bahkan toilet pun ada AC-nya. Jadi kita kayak bingung gitu loh mau nongkrong di mana lagi ya. Siap, kelas berat. Kelas berat. Iya, kita jadi ada cafe di Undiknas juga. Ada kantin juga, tapi kantin paling pojok. Dan itu di kantin banyak biasanya orang nongkrong juga di kantin. Sama, hampir sama kayak Udayana lah kurang lebih. Jadi kita kalau ke kantin tuh paling down to earth, kita bahas apa yang harus kita bahas. Dan kita paling belinya mie goreng atau apa gitu kan. Cuma baik lagi kalau misalkan mau ngopi, kita ada Tomorrow juga di dalam kampus. Dan kita juga ada cafe lagi satu. Ada 3 total cafe di dalam kampus. Yang ada coffee shopnya, ada coffee shop dan makanan, sama ada kalau pernah denger tuh yang minum yang daluman itu kayak daluman itu. Es daluman 66 apa sih namanya itu ya, kita beli itu juga. Jadi gitu kalau di Undiknas. Gimana Warma Dewa? Kalau di Warma sih biasanya kalau anak teknik sama kedokteran tuh dia di coffee shop dalam kampus di Kopi Paste kalau tahu. Tuh. Oke. Ada Tomorrow juga, cuman kebanyakan anak-anak itu tetap aja milih nongkrongnya di luar. Pasti di TKJ, Tuh. di TKJ di situ-situ. Dan buat yang belum tahu, LSPR Bali itu letaknya di tengah kota banget nih teman-teman. Biasa ya, kok kita kan emang nyari kontrakan yang mahal, LSPR gitu loh, cabang Bali nyari kontrakan yang mahal, di renon abis. Jadi kita walaupun nggak ada kantin, walaupun gedungnya kecil, tapi kita di samping ada CK pribadi kita, ada tuku, mau pulang kampus lanjut nge-gym ada Fit Hub. Secara bener-bener otaknya di tengah kota banget. Ya, buat adik-adik atau yang mau nyari kampus swasta yang bagus, ayo ke LSPR, bilang dari Najwa. Maaf mbak, bukan promosi. Maaf, bukan afiliator mbak. Maaf. Kan anak marketing, berhasil dong ini berarti marketing. Ada kode referralnya nggak tuh? Ada, tenang aja, bisa Nah. diatur. Ini tuh obrolan orang kampus yang kampusnya cuma segede perpustakaan Undiknas. Yang cuma di ya kampusnya.
Terus di pengumuman gitu ya. Terus rokok katanya. Iya. Kamu seru kan? Sike sama kampus sama tuh gedenya. Masuk dulu dong ke LPR makanya biar lihat dalamnya ruko kita tuh bagaimana. Ruko kita kayak gitu. Udah kelihatan tuh ruko kita. Gimana IDB yang kayak ruko juga nih? Aduh. Kita emang kayak ruko sih, cuman rukonya lebih dari satu sih. Oke. Ada 2 dan kebetulan baru tahun kemarin beli gedung baru. Jadi Oh. masih direnov gitu. Oh iya, di mana tuh Kak gedung barunya? Masih sekitaran Panjer lah. Kita di sana. Oh, Panjer tapi kayaknya lebih mahalan tanah di daerah Renon sih. Iya sih, cuma kan 3 gitu loh. Nggak apa-apa dong kalau 3 dong. Gitu. Oke. Gimana nongkrongnya anak IDB di mana tuh? Kalau di IDB sendiri lebih banyak nongkrong di luar. Karena biasa kita nyari coffee shop yang bisa WFC karena tugas kita kan project semua, jadi kita harus nyaman juga kalau buat nugas gitu. Itu aja sih di kita. Dan ada beberapa juga ada yang nongkrong di kantin, di perpustakaan gitu-gitu. Untuk kalian masing-masing, uang jajannya tuh harian, mingguan, atau bulanan sih? Boleh di-spill nggak sih uang jajannya tuh berapa kira-kira? Uang jajan. Kalau dari gue sih Oh, sebut mingguan. angka deh. Kalau dari gue sih mingguan sih. Oke, mingguan ya. Udah Mingguan. cukup banget tuh mingguan, seminggu Tapi sekali. itu pasti. di luar sama bensin, sama Oke. buat tugas-tugas lain itu cuma buat Oke. ngopi aja sama rokok Nggak aja. pernah kurang lah ya pastinya mingguan gitu. Gimana Mingguan. nih ibu sampingnya nih, Ibu Warma Dewa? Kalau gue sih sehabisnya aja. Sehabisnya aja. Iya, Habis sehabisnya. cinta ya. Iya, kadang belum habis juga minta gitu. Gimana memanipulasikan aja ya, Iya. biar nggak kayak sama sih sama. Kalau gue pribadi juga sama ATM mamah ya, jadi sehabisnya aja. Cuman kan gue anak LSPR yang eksis dan smart ya, bekerja juga nggak pernah kurang tuh emang, karena otaknya tuh terus jalan gitu. Iya, Jadi encer. tiap bulan double digit pasti. Bener, independent woman, jadi kerja juga, mamah juga gitu, turunan dari mama, jadi nggak pernah habis karena saya juga pekerja keras. Gimana Bapak kelas berat? Kelas berat. Gak pernah tahu sih ya ada transfer masuk atau enggak. Ngalir gitu uang di rekening kayak gitu. Nggak pernah dicek ya? Gak pernah dicek. Kayak mau lihat harga apa gitu, kayak misalkan ya udah beli aja gitu. Ngalir. Enggak ya? Iya, nggak usah lihat harga ngapain. Nggak pernah kosong berarti saldonya ya? Iya. Gak pernah lagi nge-QRI tiba-tiba saldo Tiba-tiba beda. 100. Pernah tuh. Ada, tapi di bank yang lain ternyata. Karena sebagian uang tak investasiin soalnya. Oh, nggak pernah relate ya yang kayak HP diturunin tuh brightness-nya biar Saldonya nggak kelihatan. Iya, biar saldonya kelihatan, nggak pernah ya. Itu pernah kalau di belakang gua orang pajak pernah itu. Iya, kita di audit ya. Iya, benar. Gimana Alvin sendiri? Gua ya. Gua jujur gue punya multiple source of income. Oh, keren banget. Bahasa Inggris nih mahal. Ditransferin papa tiap bulan. Oke. Per bulan. Terus yang kedua, CC Papi I. Cece papi A. Kalau transferan habis, pakai CC Papi gesek. Udah yang ai gini udah gacor banget nih, biasa tebel nih transferannya. Amin. Terus yang ketiga, gue kerja juga. Oke. Dan untungnya kerja gue bisa cukup buat nutupin lifestyle yang kayak tadi. Oh. Nice. Alvin golongan gue berarti typical smart people yang bekerja juga. Jadi otaknya kepake terus tuh. Benar. Nggak yang cuma papi I gitu ya. Enggak, Papi Bu. duit I abis transfer dong, nggak gitu ya berarti ya. Enggak dong. Nggak ada otaknya sama orang-orang kayak gitu. Kalau itu kalau yang tinggal minta transfer itu sama om bukan papi. Enggak dong. Iya, sama Om bener. Kebetulan Om juga punya bisnis, nah gitu maksudnya. Kayak gitu loh, Om. Iya. Nah, kan ada yang kerja juga nih. Gimana sih cara kalian ngebagi waktu kuliah yang sibuk banget nih? Nongkrong sama kerjaan. Kalau membagi waktu sebagai mahasiswa LSPR itu nggak sulit ya, karena seperti yang kita tahu juga LSPR itu di ibu kota banyak mahasiswanya itu dari kalangan artis, entertain gitu kan. Jadi mereka pasti ada reasonnya kenapa milih LSPR di sela-sela pekerjaan mereka yang padat itu, karena kita sendiri LSPR itu enak lah untuk jadwal kuliahnya tuh bisa dibarengin sama kerja juga. Mungkin kalau LSPR sendiri kegiatannya itu nggak sepadat perkuliahan
umum perkuliahan negeri seperti UNUT ya, kayak Alvin gini ya. Mungkin boleh kita tanya gimana cara Alvin membagi waktu nih antara pekerjaan dan kuliah. Sebenarnya bisa dibilang padat sih, nggak juga sih. Cuma lebih ke gimana lu nyari kerjaan yang nyantai, tapi income-nya bisa cukup buat menuhin gaya hidup lu. Oke. Jadi ke situ sih, karena kebetulan kalau gue freelance, gue bisa kerja di mana aja, kapan aja, dan semaunya gue aja. Kalau gue lagi nggak pengen, kalau gue udah tebel ya udah nggak usah kerja lagi. Berarti work smart ya, bukan Work work smart smart, bukan ya. work hard, Oke. betul. Lanjut gimana nih anak IDB? Ngedesain dah kerjanya. Ya kalau kita biasanya sih kebanyakan freelance ya, ngambil kayak desain, video editing segala macam gitu. Jadi karena kita terbiasa dengan tugas-tugas yang susah dan butuh makan waktu banyak, jadi kita udah terbiasa gitu loh untuk time management kita gitu. Jadi setelah nongkrong kita bisa sambil tugas, bisa sambil kerja juga, dan karena freelance kita bisa ngerjain kapan aja, gitu, dari mana aja. Iya. Bener sih, yang aku tahu juga emang IGB ini kan emang perkuliahannya juga full dengan kegiatan dan praktek ya. Jadi pasti udah penuh dengan kegiatan kampus. Gimana yang Warma? Gue aman sih kuliahnya, soalnya kadang online, kadang offline gitu. Jadi gue bisa bagi waktu kerja gue di sore hari. Gitu. Oh, tapi kegiatan kampus sendiri di luar jam perkuliahan itu padat apa enggak nih kalau Warma nih? Kalau di Warma sih nggak padet ya, kecuali padet ya? ikut organisasi atau yang lain. Oke, berarti selayaknya swasta pada umumnya ya, kegiatan kita tidak sepadat dengan Alvin yang perkuliahan negeri. Gimana Kakak Bagas di Undiknas? Ya hampir sama sih. Mungkin untuk sekarang juga karena udah tinggal skripsi. Oke. Jadi sangat-sangat Santai ya? tidak perlu membagi waktu untuk kuliah dan gini, karena skripsi kan santai ya. Termasuk santai, kita bisa ngerjain di mana aja. Paling ke kampus cuma untuk ketemu sama dosen pembimbing ya. Dan kerja ya udah tinggal kerja gitu. Kalau main ya paling pas hari libur kerja gitu. Tapi lebih utamain kerja ya, jangan utamain main. Aman banget Iya. ya berarti. Aman kalau di sini Jadi kita aman. kita semua ini selain orang ada, kita emang orang pinter bagi waktu, pinter semuanya lah. Encer ya, top Yes. Kuliah aman, kerja aman, duit udah pasti aman dong, karena kita orang ada. Setelah lulus tuh kalian pengen lanjutin kerjaan kalian atau lanjut S2 di luar negeri mungkin, atau mau lanjutin bisnis mami papi ai aja? Ya, kalau dari gue sih mungkin gue mau bisnis ya. Oke. Apalagi IDB dengan industri kreatifnya gitu, dan di Indonesia sendiri lagi marak industri kreatif, jadi kayak menurutku peluang hijau aja buat buka bisnis agency atau segala macamnya gitu sih. Dari ini dulu. Dari unit sendiri, kalau gue personally gue bakal milih apapun itu yang bisa bawa gue ke luar negeri. Oke. Entah itu gue S2 atau misalkan gue dapat job opportunity di luar negeri, gue bakal milih itu karena sejujurnya job market di sini kan kita tahu ya, lagi suram-suramnya. Jadi menurut gue best pick buat sekarang ya kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Gimana Kak Bagas yang udah skripsian nih, yang udah mendekati fase itu? Ya, ini agak sulit sedikit pertanyaan ya. Karena nih langsung ketika dengar pertanyaannya itu otak langsung kebelah. Oke. Karena di satu sisi pingin keluar negeri, di situ yang mau pingin melanjutkan S2. Di satu sisi masih ada tanggung jawab di sini harus selesaikan. Kayak gitu nih. Sebenarnya memang udah ada perusahaan di sini. Oke. Perusahaan turunan gitu ngerti kan? Family business berarti. Bener, family business. Jadi mau nggak mau, aku kan anak pertama nih. Sayang dong kalau misalkan nggak diambil nih bisnis ini. Kayak gitu jadinya. Berat ya. Berat, tapi satu sisi pingin banget keluar negeri. Bener-bener definisi kelas berat banget ini Kak Bagas. Dari kuliahnya dan keputusan hidupnya, wah kelas berat dan berat badan juga. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Lagi diet. Motivasi yang paling bagus untuk itu biar kurus. Oke. Gimana Kak JJ? Akhir JJ. Kalau gue sih mau sama kayak Alvin, mau ke luar negeri, rencananya kerja sama Cece, cuman bukan punya Cece karena nggak mau ngelanjutin usaha keluarga. Karena gue tuh nggak mau bergantung sama keluarga sendiri. Mau independen ya. Independen. Maunya sih gitu. Perintis Maunya sih harus gitu, biar independent nggak woman. terlalu bergantung terus kan. Bener. Banyak ya yang mau kabur aja dulu ke luar negeri ya guys, karena aku bakal stay di Indonesia. See you nanti kalau aku holiday ya guys. Jadi kalian kerja, gue holiday ke sana. Nanti kita balik lagi kok ke sini dan kita bikin Indonesia maju ya. Oke. 2045. Masih jauh ya, nggak apa-apa. Berarti dari yang udah kalian jabarin semua nih, image setiap kampus tuh ternyata beda-beda ya dari tongkrongannya aja. Berarti nggak bisa dipukul rata tuh kalau misalnya Undiknas
kelas berat semuanya. Benar. Iya. Kenapa harus Indiknas dong yang di-mention? Personal. Kenapa ini harus ditanyain tuh? Dia tadi mention Gimana nggak di-mention kalau misalnya fasilitasnya aja ala carte. Kampus berasa restoran fast food. Iya, kebetulan kita nggak ada paket hemat untuk di Iya, iya, jadi ala carte semua kita beli, masuk pertama kali udah dikasih tuh kayak ini bakal terpisah ya, Dek ya gitu. Tapi itu bercanda ya, maaf ya Pak Rektor. Itu bercanda. Halo semuanya, balik lagi nih sama kita di Tiba-Tiba Ngobrol. Nah, dari segmen sebelumnya kan udah kelihatan banget ya kalau Undiknas head on banget sama Rubicon-nya dan LSPR sama kampus Kompinya itu tuh. Emang di kampus kalian UKT-nya berapa sih? Boleh dari Undiknas dulu. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya, cuman 6,5 itu termasuk wajar sih di sini untuk UKT. Nah, Kalau aku ya bisa buat bayar kalian 3 semester lah ya. Gimana ya, dipikir-pikir sendiri lah. Sombong banget nih kalau bicara soal nominal ya. 3 semester lah. Hampir puluhan tuh ya pasti ya. 4 semester bisa ya kalau di UNUT ya? Mungkin iya, 4 semester. Tergantung golongan kan ya. Aduh, kalau yang 2 juta, Angkanya dong Kak, angkanya. aduh, puluhan lah ya. Puluhan. Spill dong, berapa dong rincinya? Di Google ada tuh. Nggak perlu sombong-sombong banget gitu. tawan ya udah ya. Kawan udah. Oke. Cara ngomongnya udah kawan. Ada nggak sih ekspektasi kalian sebelum masuk kampus nih tiba-tiba sama realitanya beda? Menurut kalian worth it nggak sih UKT kalian segitu? Worth it sebenarnya. Cuman ya worth it sih. Gak ada cumannya ya. Kalau dari aku sih mau ekspektasi nggak terrealisasikan atau gimana, aku dari awal nggak berekspektasi ya, karena kalau aku udah tahu uangnya bakal yang dikeluarkan segitu ya tandanya aku emang udah mampu aja sih bayar segitu, jadi kayak emang nggak berekspektasi. Tapi ya so far so good lah, oke banget. Oke baik, orang mampu banget nih ya. Iya dong, kan udah tahu dari awal. Tapi dengar-dengar Undiknas itu fasilitasnya la carte ya. Iya, bener itu yang harus Pak Rektor diperbaiki mohon. Ya, harus gimana kalau kita memang sih kita murah ya bayarnya, sangat murah 6,5 untuk per semester. Cuman ternyata di balik 6,5 itu ya itu fasilitas kita bayar. Oh, apa aja tuh yang harus bayar? Ya kayak misalkan kita punya sport center. Oke, elit ya. Kayak sport center, jadi sebenarnya ada potongan untuk mahasiswa kalau mau main di sana. Ada potongan ya, potongan. Masih harus bayar. Iya bener ada Bayar. potongan, tapi kita tetap harus bayar untuk sport center itu. Oh, anak kelas berat tetap ada keluhan juga ya. Karena uang Bisa ngeluh juga ya. sebenarnya nggak ngeluh ya, cuman kayak ya udah sih ya, karena uang kita udah banyak sih juga ya, ya. iya. Gitu Berapa aja. sih? Iya makanya Udah aman lah aja ya. sebenarnya. Juga Kalau cuman dari sport center kampus doang. Masing-masing nih, apa sih fasilitas yang bisa dibanggain? Yang bisa dibanggain, ya ampun, LSPR mah lobby udah kayak hotel tuh, AC di mana-mana, toilet juga pakai AC. Gimana nih anak Warma sama anak Unut negeri nih, gimana nih fasilitas kampus negeri Aduh, Unut dan IDB? gue bilang sih what you pay is what you get. Oke. Jadi apa yang lo bayar tuh persis lah sama apa yang lo dapat. Tidaknya kita punya perpustakaan di Jimbaran sama di Kapsul. Terus udah.
Yang penting mobil apa yang dibawa ke kampus ya, Gitu. sama liburannya Sama kemana liburannya ya. kemana, Iya. terus HP-nya apa, Eh, tasnya iya. apa goyar, Oke. Tumi, Rimowa. Benar-benar. Gimana sih cara kalian cari temen waktu awal masuk kampus? Kan kayaknya susah ya untuk yang ngerantau nih. Gimana? JJ yang ngerantau Iya, ya, menurut kayak gue jauh sih. banget nih. Jauh banget dia, ngerantaunya jauh banget. Gue sih sebenarnya berteman sama siapa aja ya. Kalau misalnya dia mau temenan sama gue, ayo. Kalau enggak, ya udah. Gitu. Tapi kamu ada kriteria khusus nggak nih buat yang mau jadi temenmu? Apa circle kamu pilih-pilih temen nggak sih? Enggak sih, malah orang-orang yang sok kaya yang pilih-pilih temen tuh. Oke, tapi di Bali so far asik-asik nih anak-anak ya, Asik, bisa lah asik, ya aman. bergaul. Oke. Kalau aku kebetulan nggak susah ya, karena aku emang naturally asik gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah nyari gitu. Yakin aja sih ya. Iya. Gimana anak IDB? Kalau di IDB sih so far karena asik juga ya, jadi Oke. kayak kita lebih banyakin waktu untuk nongkrong sih, jadi biar bonding gitu loh. Jadi walaupun sama siapapun nggak masalah gitu. Mungkin ada beberapa orang yang pilih-pilih ya. Oke. Gitu sih. IDB kan juga anaknya nyanyi abis ya, kreatif abis Betul, ya. betul. Kita dalam mencari temen, wah gampang lah ya, otaknya muter gitu. Betul. Nah, kan kalian semua nih temenannya sama siapa aja ya? Iya. Pernah nggak sih ketemu sama yang toxic gitu, yang nyebelin banget deh, pengen kenal sama nih orang? Pastinya pernah ya. Kalau aku ya, gimana? Kalau yang lain? Pernah. Gimana sih? Sama ya. Pengalaman lu sendiri. Ketemu orang nyebelin pasti pernah dan pasti akan kita temui terus. Gimana cara kita menanggapinya aja nggak sih? Kalau aku, kalau ketemu orang yang nyebelin ya aku harus lebih nyebelin dong daripada dia. Masuk akal. Masuk akal. Gak mau kalah dong. Masuk akal. Terus nih orang rese tapi kita diem-diem aja enggak. Balas lebih rese. Kalau menurut kalian tuh lebih bahaya temenan sama orang toxic atau sama temen yang ngajak nongkrong mulu? Nih kan kita di Bali ya, mungkin dugem terus. Nah, Lebih bahaya ke temen toksik nggak sih? Iya benar. Soalnya yang toksik ya. Iya. Sepakat? Soal kita Sepakat. Kita orangnya gas-gas aja. Iya. Diajak dugem juga uangnya nggak habis-habis. Iya, Diajak bingung. belajar juga kita pinter semua. apalagi cuma nongkrong ya. Iya nongkrong dimanapun kita jabanin, kita orangnya asik semua. Gitu. Kita Kurang apa sih ladenin. kita? Iya. oke. Orang nakal kita yang jadiin dia baik. Kita mah Saking lebihnya kita. Ya udah. Kita kasih kita unggul kayak. Dia jahat kita ubah jadi baik. iya. Kayak Makanya gitu. kita nggak takut ya teman-teman kalau kita diajak ke pergaulan yang bebas. Ya kita yang bikin dia jadi orang baik gitu, Oh, nggak gitu. takut. Iya, kita benar. terabas gitu. Iya, gimana? Setuju nggak teman-teman? setuju sih. Setuju. Sepakat ya? Benar, sepakat. Nah, sepakat. Nah, kalian kayaknya udah kelihatan dekat nih ya. Mungkin kita bisa masuk ke games first impression. So excited. Kalau sama ngobrol tadi, kelihatannya siapa sih emang yang paling hedon? Boleh dong ditunjuk. LSPR nggak sih? LSPR sih. Jujur LSPR. Jangan gitu dong, host. Pertanyaan menggiring opini Open banget. nih ya, open nih. Kita Pengiring nggak ada open yang nih. kelihatan kayak orang susah loh. Ini kita semua orang ada, semua loh, orang ada banget semua loh. Jangan gitu dong teman-teman lah kalian. Nah, tapi ini satu dong, di sana 4 kan nunjuk ke sini semua. Enggak ya. Bagus nih kampung ini. Harus. Iya kita oke semua lah kita. Iya. Kalau gitu siapa deh yang paling kelihatan hemat? Ada nggak? Ini Semua hemat. hemat, kita harus hemat guys. Nggak boleh nggak Yang hemat. itu liburan ke luar negeri terus. Yang ini tongkrongannya culture. Yang ini UKT-nya mahal. Yang ini gaya udah begini. Yang itu kelas berat. Nggak ada yang hemat di kita mah uang nggak habis-habis insya Allah ya. Hedon semua ya. Bener. Rezeki ngalir terus. Amin. Amin. Tapi itu udah termasuk hemat sih di aku. Aman aja sih. Hematnya kita segitu. Segitu hemat itu. Nah, jadi aman aja sebenarnya. Kan kelas Iya. berat ya, jadi orang segitu apa sih receh, masih hemat lah. Berat banget ini. Udah cuma ke Asia doang mah hemat itu. Kalau di Alvin mah masih Asia hemat. Iya sih ya. Dekat, masih dekat. Nah, kalau misalnya kalian disuruh untuk describe kampus kalian tuh akan jadi tipe orang yang gimana sih?
Boleh dari siapa? yang unut dulu ya. Mungkin karena unut dari lingkungan yang sangat besar, kampus yang sangat luas itu di Jimbaran, di Kamsut, gue bisa bilang unut tuh tipikal orang yang easy going sih, karena diajak mana aja ayo, mau ngapain aja ayo, sama siapa aja ayo. Yang gue bilang unut tuh easy going, kampus yang easy Benar. going sih. Setuju. Gimana IDB? IDB nih, Kalau dari IDB sih menurut gua sendiri mungkin kita orang yang kayak kreatif banget, terus juga culture banget, Iya, terus nongkrong, mantap. tapi tetap terlihat berduit. Yes. Jadi kayak Vincent lah, Oke. Vincent Rompis gitu. Iya, setuju banget. LSPR sendiri udah ibu kota banget ya. Cabang kita tuh 3 guys di kota-kota besar, 2-nya di ibu kota. Kita ya udah pasti nggak ada yang nggak eksis lah. Artis ibu kota mana yang terkenal yang nggak lulusan dari LSPR? Kita eksis, semuanya eksis gitu. Itu sih kalau dari LSPR. Kalau untuk Warma sih menurut gue gaul ya orangnya. Tongkrongan mana sih di sini yang nggak ditempatin sama anak-anak Warma? Bener. Yang megang tongkrongan Kodia, Warma Dewa. Sesuai yang viral kemarin apa ya bang? Kelas berat kan? Yes. Berarti Undiknas tuh orang-orangnya berat. high. Berat, iya. Emang nggak usah nyindir begitu dong. Ini lagi program diet kok. Iya. Berat apa ini? Badan ya. Badan ya. Jadi nggak lebih ke ya high class. Cuman bisa kita jabarkan ya high classnya itu yang nggak begitu dur, ngerti nggak? Ya. Iya, meroket, ngerti nggak? Oh. Iya, itu aja sih. Ngerti banget, masuk banget, nyampe. Berarti sebenarnya hedon itu balik lagi ke cara masing-masing ya, menikmati hidup kayak gimana. Benar. Karena nongkrong, healing, self reward itu nggak ada yang salah kan. Benar. Asal jangan sampai maksain aja cuma demi validasi sama gengsi sampai pinjol. Yes, Benar. banget. Bukan kita banget sih. Bukan kita, Bukan kita banget. Justru orang yang minjem ke kita nggak sih? Iya. Nggak pernah kelihatan susah. Iya, gitu. balikin kalau misalkan udah sukses aja. Kalau misalnya nih kalian bisa kasih satu nasihat untuk mahasiswa baru nih kan udah mau masuk ya angkatan baru. Kira-kira apa sih nasihatnya? Nasihat pertama mungkin ya, Oke, dari dulu. jangan gegabah milih jurusan. Karena di semester 5, semester 6 kalian bakal ada yang namanya pemikiran untuk salah jurusan. Pasti ada beberapa yang mikir untuk salah jurusan, jangan gegabah. Sama kalau bisa, jangan malas kerjain skripsi. Yuhu. Ya. Jangan males, sama kalau emang tidak ada keperluan cuti, jangan cuti deh. Oke. Itu karena merugikan. Udah buang-buang waktu, juga buang-buang duit. Lebih mending duitnya dipakai untuk yang lebih berharga kan? Iya bener. Jadi itu yang pertama, jangan salah pilih jurusan. Karena kalau kalian salah pilih jurusan tuh otomatis semuanya kena nih. Iya. Hancur jadi bakal berakhir. Ya kira-kira sama lah ya kayak jangan salah pilih pasangan. Yes. Iya bener. Berharga banget ya pesan dari Kak Bagas, tolong adik-adik yang mau masuk kuliah di tahun ini atau tahun depan tolong di take notes. Iya, Iya. karena itu benar-benar dari pengalaman pribadi bukan Kak Bagas atau bukan? Based on true story. Oke. Jadi itu benar-benar pesan dari pengalaman berharga banget yang tolong di take notes. Gimana Kak JJ sendiri pesan-pesannya? Sama sih, jangan terlalu ngikutin temen. Kalau misalnya temennya jurusan ini ikut gini biar ada temennya gitu. Terus jangan juga ngikutin teman-teman kalian yang nggak bisa kalian imbangin gitu. Karena nanti mungkin kalian bisa down di kuliahnya kalian. Bener. Itu aja sih. Kalau dari aku ya fokus belajar. Kalau udah kuliah itu kan kita mengorbankan uang dan waktu kan teman-teman. Jadi kayak bener-bener usahain sebisa mungkin dimanfaatin yang bener-bener. Apalagi kalau kalian bukan pewaris, kalian cuman perintis. Bener-bener itu belajar. Jangan nongkrong lu gak ada apa-apanya gitu. Intinya kalau bukan pewaris, udah jangan main-main. Gimana? Kalau dari gue sih, yang pertama pasti perbanyak relasi, jangan jadi kuper, nongkrong yang sebanyak mungkin lah, dan apalagi kalau kalian milih jurusan yang kreatif, itu persiapkan apa yang bakal kalian bawa di akhir gitu, karena kita project dan kita harus tahu apa yang harus kita bawa di akhir, seperti itu. Ya, mungkin dari gue yang terakhir sama kayak Eden tadi,
gue bakal bilang nasihat buat kalian adalah jangan kuliah yang cuma kuliah aja. Gue kayak perbanyak relasi, terus berbanyak cari pengalaman juga. Kalau ada kesempatan kayak volunteering atau part time itu harus kalian ambil karena kan nambah relasi juga ya. Karena your network is your network. Jadi kayak kalian harus tahu banyak orang, dan terutama orang-orang yang hebat lah. Jadi bisa kalian jadikan contoh atau mungkin bisa jadi kalian bisa kerja sama mereka lagi in the next future gitu sih. Bener banget. Masuk akal? Bener banget. Sepakat. Oke, makasih banget nih nasihatnya. Maba-maba tolong ya take note ya nih dari kakak-kakaknya. Berarti kalau dipikir-pikir tuh hedon sebenarnya lebih ke cara masing-masing menikmati hidup ya. Karena nongkrong sama healing itu nggak salah lah, bebas, semua orang punya free will. Betul. Asal jangan sampai pinjol buat ngikutin lifestyle teman-temannya. Dan ternyata image kampus juga beda-beda tergantung sama tongkrongannya masing-masing ya. Thank you banget ya udah ngobrol santai hari ini sama kita. Dan itu dia ngobrolin yuk di TTN, tiba-tiba ngobrol. See you di obrolan selanjutnya.